Buat kalian penggemar baju kaos custom, saya mau ngasih tahu kalian kalau ada online shop di Tokopedia yang jual baju-baju bertema film dan TV series seperti yang saya pakai di video ini. Kalian bisa cek langsung ke toko custom baju, di situ kalian bisa nemuin kaos-kaos bertema TV series, bertema film, game, dan lain-lain. Tapi kalau kalian nggak suka atau nggak cocok dengan desain yang udah ada, kalian bisa buat dengan desain kalian sendiri. Untuk bahannya pakai Combat 30S yang adem dipakai, nyerap keringat, dan potongannya pas banget di badan. Dilihat dari ratingnya, banyak banget yang puas. Jadi untuk informasi desain dan harganya langsung aja cek tokonya, link pembelian akan saya taruh di deskripsi. Halo, welcome back to my channel with me Abai Saputra. Apa kabar kalian semuanya? Langsung aja, hari ini saya mau ngajakin kalian buat bahas serial terbaru dari Netflix yang judulnya Never I Have Ever. Serial ini dibuat sama Mindy Kaling. Kita cerita dikit dulu tentang ibu ini. Dia adalah aktris, komedian, dan juga penulis naskah di beberapa TV series, khususnya di serial komedi. Pernah masuk nominasi Outstanding Achievement in Comedy di ajang Emmy Award juga. Mindy Kaling sendiri sering terlibat di beberapa proyek film Hollywood, dan serial ini dia buat karena terinspirasi dari kehidupan masa kecilnya. Mindy Kaling itu kelahiran India, jadi untuk mendukung ceritanya, main cast-nya diperankan sama Maitreyi Ramakrishnan. Susah banget namanya. Bukan orang India asli, dia orang Kanada yang punya darah Tamil Sri Lanka. Oke, Never I Have Ever. Bisa dibilang ceritanya ringan banget buat diikuti, bercerita tentang kehidupan anak sekolah yang dijalani oleh Devi Viswakumar, seorang perempuan India yang hidup di Amerika. Ya seperti film anak sekolah pada umumnya, Never I Have Ever melibatkan sekelompok anak tidak populer yang berusaha ingin populer dengan usaha-usaha yang mereka lakukan. Mereka pengen pacaran, pengen dikenal, dan lain-lain. Tapi serial ini nggak melulu ceritanya tentang kehidupan sekolah mereka. Kita juga disuguhkan dengan kisah pertemanan dan hubungan keluarga yang dalam banget. Serial ini genrenya komedi, yang pastinya dialog-dialog akan penuh dengan bumbu-bumbu humor. Kalau kita ngomongin para cast, serial ini menjadi debut pertama untuk beberapa cast yang terlibat. Contohnya aktris yang meranin Devi ini. Untuk debut pertamanya, saya sangat menikmati tiap adegan yang dia mainkan. Perfect banget. Dia punya personality yang saya butuhkan sebagai main karakter di serial ini. Saya pikir karena performasi aktris yang bagus, membuat saya selalu terfokus sama karakter Devi ini. Terus karena ini serial komedi, saya juga selalu menantikan kehadiran Devi bersama teman-temannya, yaitu Eleanor dan Fabiola di tiap-tiap adegan. Terutama Eleanor ya. Menurut saya teman Devi yang satu ini juga punya aspek komedi di kepribadiannya sendiri. Saya suka mereka bertiga sebagai satu grup. Hubungan pertemanan mereka itu lucu, menghibur, dan gak selalu mulus ya. Di tengah-tengah mereka juga berkonflik dan jadi menambah cerita yang menarik juga walaupun mereka lagi saling marahan. Jujur aja penyajian komedi dan humor di serial ini tuh receh banget. But I love it. Receh tapi berhasil buat saya ngakak sesekali. Emang untuk sekarang ini yang receh-receh itu lebih lucu ya ketimbang yang benar-benar tujuannya mau melucu. Atau mungkin selera humor saya yang receh. Tapi intinya, cara mereka menulis komedinya itu pintar banget. Tapi ada satu yang menarik di serial ini. Selain hubungan pertemanan Devi, Eleanor, dan Fabiola yang jadi fokus utama, hubungan Devi dan ibunya juga menarik buat diikuti. Bagaimana hubungan ibu dan anak ini menjadi agak sedikit tegang setelah insiden yang dialami oleh ayahnya. Walaupun adegan tragedi keluarga ini dimainkan untuk tujuan komedi ya, tapi sebenarnya punya sesuatu yang dalam banget, yang sangat emosional dan mungkin bisa membuat kalian sedih. Dan cerita hubungan antara anak dan orang tua ini juga kita lihat di kehidupan rumah Eleanor dan Fabiola. Bahkan Ben, rival akademisnya Devi di sekolah. Ngomong-ngomong soal Ben, saya awalnya nggak terlalu tertarik ya sama karakter ini. Bahkan di antara para cast, awalnya saya sempat mikir aktor yang jadi Ben ini kayaknya salah pilih deh. Tapi ketika ada satu episode yang menceritakan khusus tentang dirinya, saya jadi dapat kesempatan mengenal karakter ini lebih dalam. Saya suka cara serial ini mengalihkan cerita. Yang awalnya kita ngikutin Devi terus nih, tiba-tiba, perspektif cerita dialihkan ke Ben. Saya jadi ngelihat cerita versi dia, bagaimana keadaan keluarganya, dan kenapa sikapnya begitu ke Devi. Tapi makin kesini, kesan evilnya itu hilang karena bagaimanapun persaingan dia sama Devi itu kan persaingan akademis ya, jadi ya wajar aja. Terus saya suka cara mereka menyajikan unsur budaya juga di serial ini, khususnya budaya India yang dibawakan sama Devi dan keluarganya. Kemudian jelas banget serial ini family friendly, nggak ada nudity, nggak ada seks, nggak ada karakter yang nggak disukai, dan kalau kalian dengar dialog mereka, itu artikulasinya itu jelas banget. Tipikal serial family friendly kan gitu ya, ngomongnya enak, audionya jernih, penggunaan slang yang minim, ditonton tanpa subtitle pun kayaknya gampang banget buat memahami dialognya.
Oh ya, ada satu poin lagi yang jadi nilai plus di serial ini, yaitu mereka pakai sudut pandang storytelling. Ya, mereka pakai narator untuk memulai beberapa adegan. Dan gak disangka-sangka, yang dijadiin narator adalah seorang mantan petenis profesional dan saya nggak tahu apa hubungannya. Kok si bapak ini yang dijadiin narator kayak random banget gitu kan waktu milih orang buat jadi narator, but somehow suara si bapak ternyata cocok banget. Saya suka intonasinya, saya suka skripnya, sudut pandang storytelling ini jadi nambah komedi di serial ini dan saya suka banget. Terus di ending serial ini ada satu momen yang paling emosional banget, yang menurut saya dieksekusi dengan bagus. Itu momen sedih sebenarnya, tapi tetap dibalut dengan sedikit komedi, tapi jadi tetap bagus. Air mata saya sempat keluar loh ngelihat adegan itu. Tapi nggak nangis ya, I'm just wiping, I'm not crying, it's different. Lalu selain adegan itu, season 1 diakhiri dengan kelanjutan dari kisah cinta seorang Devi yang jujur saya nggak terlalu tertarik dengan kisah cintanya. Saya lebih suka hubungan pertemanan Devi dan hubungan dengan ibunya. Karena memang serial ini bukan dibangun untuk menceritakan kisah romansa Devi ya. Jadi ya saya nggak terlalu peduli Devi pada akhirnya akan pacaran sama siapa. Jadi bisa dibilang ini pertama kalinya saya nggak ngerasa terlalu nyesek-nyesek gimana gitu pas digantung sama Netflix di ending season sebuah serial. Saya pikir banyak dari subscriber saya yang bakal suka dengan serial ini. Apalagi satu season Never I Have Ever ini cuma 10 episode dengan satu episodenya cuma 30 menitan aja. 5 jam nonton kelar lah. Easy to binge watching dan aman ditonton pas Ramadan kayak sekarang. Oke, that's all I have for this series. Untuk Never I Have Ever, saya kasih skor 3,5/5. Kalau kalian baru nemu channel ini dan suka dengan konten review series atau film seperti ini dan mau dapetin update video yang terbaru, you know what to do. Terima kasih yang sudah nonton. Saya Besa Putra, to be continued.